ya, untuk memfasilitasi dokter bedah yang akan melakukan pembedahan. Teori tentang itu apa anestesi, Anda tahu semua ya. Bahwa pasien yang kita bius dengan umum itu pasti tidak sadar, dia rileks, ya. Rileksnya bisa dengan obat ini bisa, tapi hampir pasti dibantu dengan obat pemotor. Oke, tidak nyeri, tidur dan sebagainya. Anda teorinya sudah baca ya, trias anestesi itu. Tapi tidak semua harus trias anestesi. Ada kalanya operasi itu yang cukup tidur tidak nyeri, tidak perlu rileks. Operasi apa? Misalkan pam itu ya, tidak perlu. Tapi kalau usus ya, operasi otak, ya, operasi mikrosurgery itu hampir pasti pasien dilumpuhkan, tidak boleh napas sendiri. Nah, ini mesin, ya, Anda akan baca ya. Jadi komponen mesin itu ada sumber gas. Ini sumber gas, mana coba? Sumber gas. Yang Anda lihat di sini sumber gasnya itu bukan sentral, ya. Ya, ini sumber gas. Ini masing-masing, ya. Nanti kalau Anda praktek di rumah sakit yang sentral, masing-masing sumber gas itu beda-beda. Oksigen itu putih, ya. Tapi antara Amerika, Inggris itu beda, Indonesia beda. Ini putih, kita pahami Indonesia saja. Kalau ini putih, maka itu oksigen. Kalau biru, ini N2O. Dan pada saat ini, ya, konektor ini kita masukkan ke sini, tidak akan masuk. Ini untuk safety ya. Jadi kalau putih hanya untuk tabung oksigen. Ini ibarat oksigen ya, ada N2O. Salahnya ini tidak ada N2O. Sekali lagi kalau ini, ya, ini untuk oksigen, ini bisa, ini misalkan oksigen masuk. Tapi kalau ini N2O, ini Anda paksakan akan bisa masuk. Itu untuk safety. Oke. Jadi sekali lagi, sumber oksigennya bisa sentral, bisa tidak sentral. Jadi tidak usah bingung. Di rumah sakit yang sudah canggih, hampir biasanya sentral. Di perifer itu hampir sebagian masih bukan sentral ya. Oke. Pertama. Kemudian yang kedua, alat penunjuk aliran gas. Nanti di masing-masing ini ada petunjuk plus, ini ada, ya. Ini untuk oksigen, ini untuk N2O, ini untuk petunjuk air, udara. Kenapa ini udara perlu? Suatu saat kalau oksigennya habis 0, tidak ada, maka pasien kita berikan aliran oksigen darah 0, aliran udara yang konsentrasinya 21%. Tapi ini kondisi emergensi dan hampir tidak pernah dipakai ya. Artinya kalau oksigen habis, ya sangat mungkin habis. Maka pasien kita tidak boleh hanya N2O sama ini nanti, ya terjadi desaturasi nanti, hipoksia. Oke. Itu untuk aliran gas ya. Aliran gasnya sekali lagi oksigen, N2O, air. Ya. Oke. Nah, mesin ini sudah didesain nanti, sudah desain sangat safety. Tidak bisa diambil. Bisa nggak sih? Ini yang dua ya.
Dah, ya, ini ikan mahir ya. Ikatan sama. Nah, kenapa dikatakan safety? Sekalian nanti pada saat orang mau dibius, oksigen dibuka. Tergantung dari fresh gas flow-nya berapa. Rata-rata 5 sampai 6 liter per menit. Ya, orang dewasa. Anak-anak kita kira kalau 6 itu ini 3 liter, ini 3 liter. Atau sebaliknya ini 4 liter, ini 2 liter. Tapi nggak boleh ini lebih dari 70%, nggak boleh. Paling banter 50%. Ya. Bagaimana menghitung fresh gas flow? Berat badan misalkan berapa? 50. 50, ya. Tidal volume berapa? Berapa tidal volume? Per orang, per kilo berat badan. Berapa cc per kilogram berat badan? Nggak tahu. Semester 3. Tidal volume, apa tidal volume? Loh, nggak belajar ya? Anda sudah belajar fisiologi paru-paru? Anda semester berapa nih? Semester 3 mesti sudah ya. Berapa tidal volume? Berapa? Hah? 500. Oh, 500. Tidal volume itu cc per kilo. Nah, ini semester 3 sudah belajar toh? Ya begini nih kalau nggak pernah belajar. Ya, bagaimana Anda akan bius kalau nggak pernah belajar? 5 sampai 8 cc per kilo. Jadi kalau misalkan 50 kali 5, jadi kira-kira tidal volume 250 sampai 400 cc. Oke. RR-nya kira orang dewasa kira 12 liter per menit. Maka fresh gas flow-nya kira-kira 12 kali tadi berapa? 250 sampai 400, kira-kira 5 liter, bisa 2,5 itu kalau berat 50. Ya, jadi kalau beratnya 50 kira-kira fresh gas flow-nya atau volumenya itu 5 liter. 5 liter itu dibagi N2O berapa, oksigen berapa. Ya, bisa 50%, 50%, bisa 60%, 40%. Tapi yang pasti ini tidak boleh lebih 80%. 70%. Ya. Nah, kalau ini mohon maaf, belum bisa terkonek ya. Nanti pada saat kita sudah pasien, maka pada saat ini oksigen kita on itu dia akan naik, tergantung berapa kita mau. Oke? Kalau dia sudah tidur, sudah relax, baru kita bagi. Katakanlah ini 2,5 liter, ini 2,5 liter. Oke? Ya. Nah, kalau pasien sudah mulai akan selesai, ya, karena N2 itu zat ya untuk analgetik ya, selain juga premedikasi yang mungkin dengan narkotik dan sebagainya. Saya kira Anda juga sudah kemarin belajar premedikasi dengan saya, siapa? Saya terima ya, premedikasi. Iya. Ya, ya. Fentanyl itu selain sedasi juga bisa tidur, zat analgetik. Begitu nanti dokter bedah sudah selesai jahit, oksigen dimatikan, on, 0 kan dinaikkan 5 atau 6 sesuai dengan fresh gas flow, sesuai dengan menit volume-nya. Oke? Nah, kenapa ini dikatakan mesin ini sangat safety? Dulu pada saat saya pertama masuk di anestesi ya, kalau ini oksigen kita buka 3 liter, ini kita 3 liter. Pada saat kita inginnya mematikan N2O, ya, karena oksigen yang kita berikan pasca operasi itu bukan preoksigenasi. Kalau sebelum memang namanya preoksigenasi. Oksigen yang kita berikan pasien dengan GA pasca selesai dokter bedah itu, ya, oksigen kita naikkan N2 itu namanya denitrogenasi, mengusir N2 ini. Karena ini sangat hipoksik, sangat mudah terjadi hipoksia. Dulu kalau oksigen kita matikan, ini tetap bertengger di 3. Ini 0. Ya. Tapi nanti, atau ini, saya ini belum dikonekkan. Kalau misalkan ya, saya lupa, saya matikan oksigen, maka pada saat oksigen saya matikan, ini paling
paling 0 itu 0,8, kira-kira 1 liter, dan ini 0. Itu namanya safety. Jadi sedemikian rupa pada saat dokter mematikan oksigen, otomatis N2 0, tapi ini masih kira-kira 1 liter. Itu namanya safety. Oke, ada pertanyaan enggak? Apa? Kalau misal terjadi kebocoran di situ bisa pada Oke, ya ini nanti dulu, ini anunya dulu, anatominya dulu. Ya, ini anatomi dulu. Oke, sekarang kita sampai alat penguap. Ini alat penguap. Ya. Ini sevofluren. Anda kan sudah belajar inhalasi, belum dapat ilmu inhalasi. Kapan? Sudah? Sore ini Pak. Teori. Siapa? Parade. Pak? Pak Raden. Raden ya, tidak apa-apa. Praktek dulu atau teori tidak masalah. Ya. Praktek dulu nanti, oh itu ya. Ya. Jadi ini mesin penguap. Mesin penguap ini macam-macam ya. Ya, ini apa namanya modelnya. Ini yang relatif terbaru. Ini yang sevofluran, ini yang isofluran. Ini beda-beda. Kalau mesin ini ya, Anda isinya kan bisa, tidak bisa. Karena sudah desain beda mulutnya, ya. Tapi tetap hati-hati. Oke. Nah, namanya mesin penguap namanya, vaporizer. Obat ini obat inhalasi agent, ya, obat yang diuapkan dengan efek untuk apa? Untuk tidur, hipnosis. Walaupun juga nanti ada efeknya relaksasi tapi kecil, ya, tapi nggak ada efek analgetik, nggak ada. Ini efeknya hipnosis tidur. Oke. Nanti tugas Anda harus cek setiap hari. Apakah ini melihat apakah cukup atau tidak. Nanti cukup tidaknya, ada tidaknya cairan sevofluren itu di sini. Pertandanya ya. Oke. Nanti cara isinya ini juga. Dan ini Anda, ini sudah ada ya. Ya, ini sudah ada. Ya. Nah, tengah truk dia masuk. Oke. Kalau sudah, Anda harus tutup rapat-rapat. Ya. Kalau nanti Anda tidak rapat, dia akan bocor. Pada saat bocor, kita berikan ventilasi pasti nggak akan bagus. Ya. Suatu akan terjadi setiap terjadi diskoneksi, Anda harus tahu. Maka pagi harus betul-betul Anda cek ini. Vibrasi dicek, kemudian apa sirkuitnya dicek, semuanya dicek. Dengan cara nanti apa? Pada saat begini Anda close. Gitu, ini akan berhubung. Ya. Ini sayang, kata vaporizer yang satu untuk sevofluren itu tidak ada, tapi Anda paling tidak ngerti lah, ya. Karena satu mesin ini bisa 50 juta nih. Ya. Oke. Ini mesin penguap. Jadi kita bicara anatomi dulu, nanti bagaimana. Kemudian tadi pertama tentang sistem air dan gas sudah ya. Yang kedua sekarang komponen sistem aliran udara, sistem sirkuit. Ini sistem sirkuit. Ya, dari sumber sana kemudian masuk di mesin ini, dikeluarkan ini, ya. Kemudian ini nanti ada namanya kanister. Pertama sistem sirkuit, sistem injil, ya. Sistem to and fro nanti Anda baca. Kemudian mana namanya? Umi. Mana Umi? Umi. Mana? Kurang ini. Untuk sistem, untuk apa namanya? Sistem sirkuitnya nanti belum lengkap ya, mohon maaf ya. Saya minta siapkan, tapi kok nggak ada ini. Kalau tidak, paham dulu ya, ini anatominya dulu. Kemudian komponen penghubung mesin anestesi, ada konektor ya. Jadi nanti Umi mana nih?
keluar dari Itu dulu. Pakai. Mungkin di sini. Sirkuitnya mana? Jongkok muka dan sebagainya. Nah, ya. Ya. Nah, ini harusnya ada konektor. Mana konektornya? Ada di situ ya. Walaupun sebenarnya bisa begini, tapi nggak nyaman, ya bisa. Itu bentuknya kayak konektor bukan yang bentuk. Oh, yang Ada ini. Bukan. ada yang ternyata. Ada. Ya ini yang kayak ini. Bentuknya kayak ini. L itu, ya. Ini nanti ada begini, ini namanya konektor ya. Jadi nanti pada saat dokter akan bius begini atau ada bius begini. Ini juga bisa sebetulnya, tapi kan tidak nyaman. Gitu, ya. Namanya konektor nanti dicari ya. Oke. Konektor kemudian sengkok muka. Ini sengkok muka. Sengkok muka tergantung nanti ukurannya, ya. Ada kecil bayi, ada anak-anak, ada orang tua, ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, gede. Oke, kemudian pipa endotrakea saya kira ada, ya. Kalau yang aman, jangan nanti minta lem. Kurang nih. Siapanya ada kena ya? Minta. Apa siapa? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau misalnya sepuluren itu dipakai setiap, maksudnya diisi setiap operasi atau Ya, alat cairan ini mahal. Ini 1 liter barang 1 cc. Ya, 1 cc itu kira-kira hampir mungkin sekarang hampir 20.000 atau 25.000 1 cc. Mahal banget ini. Sehingga nanti harus Anda cek minimal kalau bisa ada di batas terakhir ini. Ya, jadi kalau sudah di bawah itu sudah mau habis. Nggak boleh terjadi nanti pada saat pasien di bios ya, Anda lupa ngisi ini habis, bisa sudah bangun. Pada saat dia bangun, walaupun dia tidak bisa teriak karena kan ditidurkan, itu nyerinya luar biasa. Nyeri luar biasa pada saat pasien dibius itu akan jadi memori yang tidak mengenakan. Ini kenapa? Walaupun pasien dibius itu semua selalu cek, CG-nya bagus tidak, N2-nya cukup tidak, obat ininya cukup tidak, ya inhalasi, termasuk intravenanya. Kalau misalkan ini habis nggak ada, mau apa? Kita ganti dengan intravena tidurnya. Apalagi misalkan bisa sedapum, bisa propofol, ya, bisa fentanyl dan sebagainya. Ya. Jadi kalau misalkan habis, tidak masalah. Ini kan apa zat yang untuk membantu tidur, tidak satu-satunya, masih ada yang lain, yang intravena. Oke? Ya. Berarti yang ini jalan utama untuk yang propofol, fentanyl apa itu untuk jalan keduanya ya Pak? Ya. Jadi opsi. Jadi opsi. Ya. Jadi makanya kalau ini cukup, kenapa harus tambah? Prinsip penggunaan obat itu kalau bisa 2, kenapa 3? Kalau bisa 3, kenapa 4? Seminimal mungkin. Kenapa? Semakin banyak obat kita berikan, itu semakin interaksinya semakin jelas. Nggak boleh, ya. Jadi interaksi di antara mereka bisa interaksi positif, bisa interaksi negatif, bisa saling mendepresi atau saling menghilangkan atau saling meninggikan gitu. Ya. Oke, apalagi pertanyaan? Sudah mulai gambaran ya, sayang ini tadi tidak terkoneksi. Nanti pada saat di rumah sakit Anda semester 5 nanti otomatis akan diberikan orientasi yang memang betul-betul sudah off on ya, karena ini terbatas, saya mohon maaf betul ya, nanti akan tersiapkan ada beberapa yang kurang. Apa? Satu botol itu bisa untuk berapa kali operasi? Oh, tergantung. Kalau rata-rata ini misalkan berapa? Ini misalkan 250 cc ya, tergantung fresh gas flow-nya berapa. Kalau rata-rata misalkan 1 jam saja, ini kita kan 2,5 3, itu kira-kira 1 jam 20 cc kira-kira, jadi bisa untuk 10 orang.
Ini bisa mungkin bisa hampir 5 juta kayaknya. Ya, hati-hati, jangan sampai tumpah, jangan sampai hilang, jangan sampai terbuang percuma. Ini anatomi ya. Kemudian Anda tahu ini kanister. Ya. Anda baca itu apa kanister, isinya apa? Ya, paralel, nanti sodalem, Anda baca. Ini fungsinya untuk karboadsorben, mengikat CO2. Bukankah pada saat kita bios, pasien itu mengeluarkan CO2? Nah, CO2 yang dikeluarkan pasien itu akan diserap di sini. Kalau nggak ada penyerapan di sini, pasien nanti bisa desaturasi karena CO2 di dalam tubuh naik. Anda tahu pada saat CO2 naik dalam tubuh terjadi apa? Asidosis respirasi. Baik, apalagi pertanyaan? Anatomi tak dulu ya, apa yang kurang kira-kira. Nah, kemudian ini mesin ventilator, ya, mesin ventilasi mekanik. Kalau pasien ditidurkan, maka apa namanya, dokter atau perawat anestesi, ya, pasiennya lama, gitu ya. Kemudian diberikan pelumpuk otot, karena memang harus betul-betul rileks apapun operasinya. Pasien dan napas kan, bisa kita pakai ini manual, ya, bisa pakai manual. Berapa kali kira-kira ya? Normalnya berapa? Maka kalau bisa pada saat Anda latihan memberikan ventilasi itu sesuai dengan titel volume pasien. Kalau beratnya 50, berarti kira-kira 50 kali 4 kali 50 kali 8 berapa? Kira-kira 250 sampai 400 ya. Jadi masukkan kira-kira 500. Kalau ini 2 liter, itu kira-kira 1/5-nya kira-kira. Ya, makanya range, nggak harus satu. Itu ada range, ya. Nah, kalau kita menggunakan manual, di sini ada switch, ya, ini ada nih. Jadi kalau kita switchkan ke sini, ini berarti yang dipakai manual. Kalau pasien di lumpuhnya kan harus begini, bantu napas. Kalau kita ingin ventilasi mekanik, maka kita pindah ke sini, switch. Ya, baru nanti ini hidup, lalu kita start. Nah, ini sayangnya ya, ini standby. Ya, nanti kita atur, misalkan tadi berapa. Ini untuk ngatur, ya, kita klik, untuk ngatur. Kalau biru begini kita atur. 500, 200, 500, ya. Misalkan kita betul 500 klik. Ini rate berapa kali per menit? Nih, take. Mau 14, mau 12, mau 10 bisa 12. Ini IE rasio yang paling ideal normal itu berapa? 1/2. Apa maksudnya IE rasio? Kalau Anda salah nyetel, ya, kalau Anda salah nyetel 1/5, pasien bisa jadi gangguan keseimbangan nafas. Ya, ini karena setiap terjadi diskoneksitas, terjadi gangguan di hampir biasanya nanti ini kan kelihatan oksigennya nggak ada, ya. Nah, ini baterai yang digunakan, ini yang dipakai baterai, bukan ini bisa baterai, bisa listrik. Nanti tergantung, ya. Misalkan ini apa lagi? Suplai gagal, oksigen tidak ada. Apalagi baterai yang digunakan, ya, tekanannya rendah, flow-nya misalkan. Jadi kalau misalkan nanti oksigen yang kita pakai itu sudah hampir habis, dia pasti akan bunyi dia. Untuk safety-nya, ya. Baru nanti kita cari ganti yang baru. 1-2 itu misalkan pasien napas 10 kali per menit, maka sekali siklus itu kan 6 detik, 6 detik. Paham? Jadi kalau 1 menit, 1 siklus itu 10 kali, berarti kan, pada saat 10 kali per menit orang napas, maka sekali napas itu kan 6 detik. Yang dikatakan II 12 itu 6 detik, 12 berapa? 24. 2 detik I-nya, 4 detik E-nya. Paham? Ya.
Kalau Anda nanti setel, misalkan ya, ini 1 banding agak ekstrim, 8. Apa artinya? I-nya 1, U-nya 8. Banyak, maka apa yang terjadi? CO2 itu dikeluarkan semua. Jadi gangguan bisa meneruskan. Apa yang terjadi kira-kira? Apa? Alkalosis respirasi. Sebaliknya kalau misalkan ini turun, balik 41. Ya, Asidosis. inspirasi buahnya ini sedikit, maka CO2 yang dikeluarkan itu sedikit. CO2 tertumpuk dalam tubuh, maka tekanan parsial karbon dioksida naik, apa yang terjadi? Asidosis respirasi. Maka ini penting. Maka otomatis walaupun ya, ini kalau sudah langsung itu pindah, maka tidak akan berubah ini. Ini tidak usah, ini untuk tekanan RW, ini PIP ya. Ada yang tahu PIP apa PIP? Apa? Positif and ya, positif and expiratory pressure. Jadi tekanan positif akhir inspirasi. Tekanan positif akhir respirasi. TPR ya. Tekanan positif akhir TPR. Jadi pada saat pasien itu mengeluarkan napas, ditekan. Jadi nanti pada saat dia tekanan akhir respirasi dipositifkan, dia akan membuka alveoli. Ya, ini sama dengan orang yang mencet. Itu alveoli akan buka, akan memperbaiki oksigen. Ya, sudah. Nah, nanti kalau sudah langsung di standby, ini on. Nah, dia sudah main. Jangan sampai nanti anda on, dia berhenti ini nggak ya. Ini diam saja. Nanti kalau udah on, Anda keluar sini. Ya sayang ini nggak ada oksigen ya nanti Kak. Coba nanti minta tolong ini sama. Hah? Sudah minta tolong tapi tugasnya masuk siang katanya. Wah, kacau. Besok lagi ini, tolong besok di off kan aja, di on kan terus. Nggak usah dipasang pas. Ini kan udah dikeluarkan tadi, tidak apa-apa. Nggak usah dilepasin. Saya ngomong nanti. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Pak, itu kan dari CCTV-nya udah di sini ya, kayak itunya. Apa betulnya apa? EKG-nya. Terus EKG apa? Enggak, ini beda lagi. Ini beda lagi. Beda lagi ya? Ini bedside monitornya mana? Di situ. Di bawah Pak Dokter. Wah. Soalnya beda materi, ada sendiri baca monitor Dokter. Bedanya mentor bisa sendiri. Oke, nanti. Nah, Pak, ini penting ini dulu. Ya. Yang penting ngerti anatomi ini namanya apa, ini namanya apa, fungsinya apa dan sebagainya, ya. Itu dulu. Ya, bagaimana mengoperasikan. Nah, sekarang operasikan gimana? Nanti ada yang namanya surgical safety checklist, SSC ya. Surgical safety checklist. Di anes ada sign in, sign out, dan time out. Urutannya sign in. Sign in itu ya SSC ya, sign in. Sign in itu kaitannya dengan keselamatan pasien. Kita harus cek semua sebelum perawat dokter memberikan obat induksi. Kita harus cek semua. Alatnya siap belum, vaksinnya siap belum, obat-obat siap belum, termasuk ini koneksitasnya terkoneksi enggak. Kalau nanti ini terlepas saja satu, ya, akan terjadi diskoneksi. Ya, jangankan itu, ya, ini saja lepas, ya, nanti akan terjadi diskoneksi. Udara yang keluar sini sehingga pada saat kita bantu napas nggak akan masuk itu ke pasien. Makanya harus betul-betul cek semua. Makanya bagaimana ngeceknya, pada saat mengecek ini tutup semua, kemudian kita flush. Flush itu memberikan aliran tambahan oksigen ke sini. Kalau kita flush ini gembung, ya, terus berarti tidak terjadi diskoneksi, ya.
Tapi sebaliknya pada saat kita flash, kalau nggak tambah-tambah berarti ada yang diskoneksi. Apakah ini, apakah di sini, ya, apakah di sini, cara, ya, ini matikannya. Jadi pada matikan pada standby ya, pada saat standby kita ini off kan. Ini sudah ada hubungan, ini sudah ada hubungan di sini. Ya, jadi awalnya kita cek semua, namanya sign in. Ya, baru nanti perawat nyuntikkan obat induksi. Jadi ibarat sudah premediasi sudah ya, induksi sudah. Kemudian nanti minta konektornya ya, yang gini tuh. Yang anestesi. Hah? Tugas lab anestesi. Jangan begitu besok. Oh, bagian ini. Oh, kacau. Tadi sudah ditelepon. Oh, nggak boleh. Dalam di kamar berapa? 5? Sama ibu-ibunya. Kantornya di mana? Ada belnya, ada bel ya. Kalau bisa nanti habis ini yang jam 10 minta bukti caranya. Oke. Sekarang kita nanti ada praktek lagi enggak? Ini kan sekedar mesin anestesi. Saya khawatir nanti overlap. Ada evaluasi. Ya, maksudnya penggunaan mesin enggak kan, yang penting mesin anestesi dulu kan. Ya, begini. Nanti penggunaannya kan beda lagi itu sesinya. Oke ya, namanya praktek mesin, inilah mesin anestesi yang bisa untuk menjadikan pasien dengan apa? Adanya obat yang diuapkan, adanya mesin ini, ada sirkuit, ada kalau macam alat yang saya sampaikan tadi. Itulah yang kemudian bisa membantu pasien untuk tidur, tidak nyeri, relax, ya, bahkan bisa hilang kondisi-kondisi yang diingat sebelum operasi, namanya apa? Amnesia. Sehingga pada saat pasien diberikan obat sedasi, tidur dia, kejadian-kejadian di ruang operasi itu tidak akan. Jadi kalau dia masih dalam keadaan sadar, begitu masuk di sini, disadar begitu, tidak terjadi amnesia. Kecuali langsung kita berikan obat sedasi, ya. Kalau langsung kita induksi nanti memori yang terbawa. Kemarin pada operasi ada Pak Dokter pakai ini, ada suaranya duit segala macam itu bisa mengganggu, apalagi untuk anak-anak nggak boleh. Ya, jadi harus dalam kondisi tidur. Untuk membuat dia amnesia, lupa itu yang kemarin-kemarin. Itu berat amnesia. Oke, apa lagi pertanyaan? Jam berapa sekarang? Jam 8.45. Setengah jam sudah lebih. Ya, jadi ini mesin anestesi sudah saya kira cukup untuk bagaimana menggunakan ini. Saya kira nanti ada prakteknya lagi kan? Penggunaan ini ada prakteknya lagi. Ada evaluasi gitu. Iya, Ya. evaluasi. Jadi praktik satu-satu. Kapan balik evaluasinya? Masih Ada waktu yang lain? Di akhir, di akhir materi. Hah? di akhir materi gitu Pak, maksudnya kemarin kan selesai semua materi yang tentang instrumen itu baru evaluasi di akhir semua. Ya. Berarti kapan itu nanti? Belum. Secara 10 Kira-kira? masuk. Oke. Pak, Sudah ada pertanyaan enggak? Pak, Silakan. untuk evaluasinya itu besok bagaimana? Evaluasinya Yang namanya evaluasi itu apa? Penilaian. Apa yang saya jelaskan dari A sampai Z-nya itu Anda ulangi, itu aja. Tidak keluar dari itu. Tidak Anda bisa jelaskan tadi. Ya, anatomi seperti apa, kemudian bagaimana mengoperasionalkan dari on semua connect sumber gasnya, ya kan? Kemudian bagaimana ngecek isi dan bagaimana pasang ini. Ya. Ini kalau lepasnya, enggak cek. Ya. Belum pas. Harusnya pas. Pas kunci gitu ya. Nah, ya, baru kunci. Menguncinya Pak. Kan kunci. Oh, ya. ditekan dulu Kan baru kunci. kunci. Kan ini kan. Nah, ini kalau kuncinya ditekan baru kunci. Kalau enggak nanti bocor ya. Terus ada diskoneksi. Bisa keluar.
itu. Dokter izin cari kunci Inggris dulu. Ya, ya. Udah ya? Ada pertanyaan? Oh, itu untuk apa itu? Apa? Yang dulu. Yang dulu. Ini. Yang Ini untuk terbaik. Ini untuk ngatur. Ya, ini kan semua itu ada gambarnya. Jadi kalau begini, ya, kalau begini, ini untuk pada saat kita nge-switch ini. Jadi kalau pada saat kita ini pindah di sini, ini ada gambarnya toh? Ada gambarnya ini toh? Iya. Berarti yang main itu mesin napas. Kalau kita ke switch ke sini, yang main itu ini. Ini semua ada gambarnya. Untuk memudahkan, ya. Oke. Oke, kemudian ini untuk anak-anak nanti ada, ya. Saya minta ada ini juga ini ya. Apa namanya untuk Jackson listnya ya. Jadi nggak usah bingung, semua ada gambarnya. Ini maksudnya kalau begini, ini ada tabungnya ini, gambar ini. Berarti yang main itu sini. Kalau Anda taruh begini, kemudian Anda di sini masih tangan ini, manual tentu nggak nyambung. Ini harus sudah switch. Berarti ininya tuh untuk pengobat otomatisnya tuh dok. Iya. Jadi kalau ini nyambung ke ventilator, ini kita pindah ke sini. No. Kalau ini kita manual, ini manual, jangan begini, nggak bisa nanti. Kita pindah lagi ini. Oke ya, ini untuk wadah. Alat-alat macam-macam ya. Dokter mau tanya, Ya, kalau misalnya kejadian seperti itu, apakah berpengaruh sama pasiennya? apanya maksudnya? Kayak nafasnya jadinya apa ya? Kayak mati gitu, maksudnya nggak berfungsi gitu, atau Maka pada saat pasien di bios, ya, monitor itu penting. Lihat terus pasien, ya, apakah tensinya, nadinya, respirasi termasuk jari-jarinya ini. Soalnya kalau disaturasi ini biru, ya. Oke. Kalau pasien dalam keadaan bios, kemudian pasien sudah mulai napas, itu bisa teraba di sini. Dia sudah mulai napas. Ya, kalau dia sudah ada napas, sementara pasien belum mau selesai operasi, selesai bedanya dapat penyakitnya, apapun itu tambah relaksan lagi untuk biar tenang itu. Atau mungkin kalau memang dia tidak perlu relax, ya, misalkan FAM gitu ya, kan perlu relax. Barangkali kurang tidur dia. Ini perlu kita naikkan. Atau perlu ditambah lagi obat analgetik, narkotik misalkan. Maka sekali lagi monitor itu penting. Monitor kondisi pasien itu bisa dilihat dari vital sign-nya, bisa dilihat dari ujung-ujungnya ke anestesi kan untuk desaturasi, hipoksia itu kan bisa kita di sini biru semua, ya. Ya. Kapan dia mulai bangun kelihatan nanti dia sudah mulai begini, ya, jadi akan terasa nanti pada saat dia. Atau misalnya kita jangan bentar, dia nggak tambah-tambah, berarti dia masih rileks, artinya dia belum nafas. Tapi kalau kita biarkan sebentar, dia sudah mulai begini, ya, berarti dia sudah mulai nafas. Hindari jangan sampai nanti pasien batuk-batuk atau begini, nanti dokter berdaya ngawok ya, nggak boleh, karena akan mengganggu proses pembedahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Habis ini jam berapa Anda kuliah? Jam 10. Jadi nggak bisa yang ini ya. Ini kelas jam berapa ini? Jam 10 juga? Kita ada Beda. kelas. Oke. Jam berapa sekarang? Ya sudah, cukup ya. Makasih Dek ya. Itu saja. Nanti sekali lagi evaluasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sampaikan. Yang penting Anda ngerti. Ini mesin anatomi kayak begini, menggunakannya begini. Kalau terjadi dispek kayak begini, Anda tahu semua. Nah, jelas saya jelaskan semua tadi. Penggunaan ini nanti saya kira mesti sistemnya beda. Karena ini kan bicara mesin aja. Berarti anatominya. Oke, udah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau mas ini Apa? oh itu pak nanti evalnya nyalain layar nggak yang tadi kayak standby? Oh, nanti bisa. Bisa, udah aja nih. Itu. Dia akan lihat. Nanti akan muncul. Ya.
baru mikir dia. Ya. Nah, baru nanti tek. Udah. Ketek aja. Ya, Dik. Nah. Tetap ini atau ini 45. Pas Follow. tiap di event ditekan dulu ya. Tekan aja nih. Diputar ditekan gitu. Nah, Kalau misalnya mau nyimpan itu ditekan dulu. ya. Jadi kalau misalkan Anda mau mencari yang mana, Anda pilih aja. Nah, ini kalau masih biru, kalau maunya off kita tek. Nah, sudah. Ini kan sudah birunya di pinggir itu kita bisa pindah. Kalau belum tidak bisa dipindah. Nah, itu begitu sudah sampai di sini kita maunya berapa? 500. Nah, 500 oke, tekan aja. Sudah tersimpan dia, pindah lagi. Rate-nya berapa? 12. Tekan lagi. Terus ya, tidak masuk. Udah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Enggak? Ya, tahun depan Anda akan di rumah sakit, kita akan lebih jelaskan lagi. Bahkan kepada pasien, ini kan paling tidak kan sudah punya gambaran. Jangan sampai nanti masuk rumah sakit bingung apa. Ya. Ya mohon maaf karena ini koneksinya sama laporannya ini tadi yang saya sampaikan untuk LMA ya. Ya. Oke. Sudah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.